Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Puji Tuhan, saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Saya singkat HDM, ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Tapi dalam prakteknya itu tidak hanya itu saja, saudara-saudara. Banyak ya problem-problem persoalannya manusia di dunia ini. Begitu multi kompleks. Ya, puji Tuhan, saudara. Sebelum saya memberikan doa-doa dan tetap ada pengurapan, saudara-saudara. Ya, tentu saya mendasari dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan dikatakan merupakan pelita ya bagi kehidupan kita, pelita bagi jalan kita, supaya nggak salah gitu loh ya. Pelita firman Tuhan itu yang kita peroleh dari Alkitab ini, saudara ya, kitab suci kita ini loh ya, yang kita pakai untuk panduan hidup kita ya, untuk kita nanti satu saat bisa sampai masuk dalam hidup yang kekal bersama Bapa di surga ya. Itu kan ini Alkitab, tapi ini saya kan selalu katakan Alkitab ini tidak berhenti sampai zamannya Alkitab ini saja, zamannya ya dari Kejadian sampai Wahyu ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi ini memang betul-betul hidup ya, hidup ya. Kalau kita melihat tulisan terus ini kan dikatakan hukum-hukum yang tertulis ini mati, tapi Roh Kudus menghidupkan. Jadi ada faktanya, buktinya. Jadi kalau dalam pelayanan ini ya mesti ada implementasinya. Itu saya selalu diingatkan terus sama ya seorang bapak gembala ya, pendeta ya, seorang teolog ya, beliau doktor dokter teologi ya, saudara-saudara. Selalu diingatkan mesti harus ada implementasinya, jangan hanya implementasinya berhenti di akhirnya di tokoh-tokoh ini saja. Itu untuk panutan kita dan itu harus dinyatakan. Makanya ada Roh Kudus, saudara. Roh Kudus ini yang memakai saudara dan saya ya, yang percaya, tidak pakai pikirannya sendiri terus diolah terus, hanya terus di Alkitab itu saja, tapi tidak pernah terus lalu apa real hidupnya, apa real kenyataannya apa gitu loh ya. Jadi jangan kayak fata morgana gitu, saudara. Firman Tuhan kan ada kayak fata morgana, tapi firman Tuhan kan ya dan amin. Nah, dikatakan firman yang disampaikan Tuhan ini loh, yang sudah keluar dari mulutnya, itu kalau sudah disampaikan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia sebelum berhasil. Jadi firman Tuhan itu pasti berhasil. Ya, mari saudara, kita mau baca beberapa ayat ini ya. Kita baca dulu, saudara. Nanti saudara bisa kira-kira sendiri benar apa enggak ini. Hati-hati loh, saudara. Firman Tuhan ini hidup, saya beritahu ya. Kita mau baca dalam Yakobus pasal 3, saudara. Yakobus pasal 3. Di sana kita baca ayat yang 9 dan 10. Ya, Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Kalau saudara membaca pasal 3 ini, judulnya di sana itu dosa karena lidah. Saya tidak pakai judul ini, saudara. Saya pakai judul yang lain. Ya. Judul saya itu adalah berkat atau kutuk. Ya, emang lidah ini saudara. Ya, juga
ada ayatnya mengatakan bahwa lidah bibir kita, mulut kita ini juga sebagai sumber kehidupan. Saya meneliti itu ada 3 dalam hidup kita ini ya. Hati, ya, terus akal budi, otak ini loh, pikiran, terus mulut, saudara. Nah itu betul-betul dijaga baik-baik itu, ya. Yakobus pasal 3, 9 dan 10 itu begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Loh, ya muji, ya di rumah, di mana saja, bebi di gereja, wah angkat tangan, wah nyanyian hebat lah, dahsyat lah, gitu kira-kira ya. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Lidah ini dipakai untuk memuji Tuhan, tapi kok ya dipakai untuk mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita mengutuki ciptaan Tuhan dengan lidah. Hati-hati ya ini ya. Ayat 10 begini. Dan dari mulut yang satu keluar berkat. Nah ini yang kita cari, saudara. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Jadi dari mulut ini bisa keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ojo sampai, jangan sampai terjadi. Mulut kita yang dipakai untuk memuji Tuhan, ya kan, dipakai untuk memberitakan Injil firman ini loh. Wah, firman itu kudus, saudara. Hati-hati, saudara. Nah, itu dulu, saudara, hati-hati. Mana mulutnya jaga hati-hati. Dulu, zaman dulu ya. Zaman dulu ini ya. Tapi kita kan ada setuju. Zaman dulu kan begini. Orang dulu itu ngomong begini. Saya catat coba. Hati-hati kalau ada setan lewat. Ya, hati-hati kalau ada setan lewat. Pernah enggak itu zaman orang-orang dulu itu mengatakan begitu? Loh, itu maksudnya apa, saudara? Ya itu kalau kita mengatakan yang tadi itu, yang buruk-buruk, yang tidak baik, kata-kata sembarangan, sembrono, kotor, kutuk itu, ya, itu bisa terjadi yang tidak usah jauh-jauh, di tengah-tengah keluarga saja kita kan seperti itu kan. Nah, terus masuk ke masyarakat, di mana kita ada masyarakat ya, di dalam pekerjaan ya, di dalam gereja juga kan seperti itu. Nah ini jangan sampai kan begitu. Saya mau teruskan dulu, saudara-saudara ya. Bahayanya itu loh. Loh kenapa? Kalau kita sekarang kan tidak seperti itu, orang percaya. Ya bukan, kalau ada, hati-hati kalau ada setan lewat gitu loh ya, bisa terjadi loh ya. Nah ini kita kalau lihat di Roma ya. Di Roma pasal 10 ayat 8. Ya. Roma pasal 10 ayat 8 begini. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Hati-hati, saudara-saudara. Ya, loh. Jadi ini bukan hati-hati kalau setan lewat, tapi kita harus waspada benar-benar. Karena apa? Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, mulut kita ini bisa keluar ya firman yang tidak untuk mengutuk, ya, berkata-kata sembrono, sembarangan, ya, kata-kata sia-sia, ayat-ayatnya gitu. Itu bisa terjadi, saudara. Maka itu saya beri tema itu berkat atau kutuk, supaya apa yang keluar dari mulut kita itu untuk memberkati, bukan untuk kata-kata. Ya, kalau kata-kata sampai, loh, pernah terjadi kata-kata sampai ini. Sambil saya berikan contoh-contoh yang
real ya, bukan aja di Alkitab ini ya, jelas pasti ada. Tapi yang real, nyata dalam hidup manusia sekarang ini. Saya punya teman dulu, saudara. Ini ngomong dulu sebentar ya, berusaha baca firman Tuhan lain. Itu, saudara kan tahu yang namanya marah. Marah boleh enggak? Ya, marah itu, ya orang marah biasa lah. Ya, yang biasa-biasa marah biasa, tapi marahnya yang bagaimana sampai pemarah sampai keluar kata-kata yang enggak karu-karuan itu loh, yang sembrono marahnya begitu luar biasa, sampai begitu luar biasa marahnya, saudara. Nah, ini benar ya, bukan saya ngarang-ngarang gitu, enggak. Nah, teman saya dia pelayanan loh, ya bawa firman, ya bawakan ujian ya. Bisa, dia serba bisa kayak gitu loh ya. Itu kata-kata wah itu mau marah setengah keluarganya sama gitu lu sampai akhirnya nggak tahu itu ceritanya kan sampai otaknya pendarahan saking apanya gitu masuk ICU koma saudara 3 hari meninggal. Hati-hati saudara. Janganlah ya marah. Nah, itu firman Tuhan yang ada katakan sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam, marahnya itu sudah selesai. Jangan terus sampai apalagi sampai berhari-hari gitu. Itu pendarahan koma. Meninggal 3 hari kemudian meninggal. Ya itu saudara. Ayo kita baca lagi saudara-saudara. Ya di dalam 1 Petrus pasal 3. Nah ini 1 Petrus pasal 3 gimana? Coba ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Ya, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Memberkati, jangan mengutuk. Mengutuk itu tidak ya di tengah keluarga itu. Wah kalau marah kamu seperti pun binatang keluar. Nah, nanti kalau seperti itu sungguhan gimana? Deket firman ini saudara. Memberkati, caranya diatur, memberkati jangan itu. Kalau kita benar-benar di dalam kita ada Roh Kudus, coba. Di gereja, wah bahasa roh. Katanya bahasa roh, saya nggak tahu itu bahasa roh benar enggak itu. Ya mungkin bisa benar kan, tapi juga bisa tidak, dua-dua bisa. Karena katanya kan ada kok bahasa roh kok bisa dipelajari itu gimana? Aku yang nggak ngerti saudara. Ya silakan aja yang bisa ngajari, ya nggak bisa. Itu saudara-saudara. Jadi mulut yang pakai untuk memuliakan Tuhan loh. Jangan dipakai untuk memaki, mencaci maki dan lain sebagainya kepada keluarga yang lain di sana dalam satu rumah ini loh. Nggak usah jauh-jauh apalagi terus keluar sampai di gereja. Nah itu bisa wah begitu luar biasa dalam gereja ya. Wah, enggak tahu lah, wah pokoknya luar biasa lah ya, keluar ini, entah itu firman, ya, ada kata-kata firman, entah itu pujian, entah itu apa lah, tapi kalau udah keluar dari gereja itu udah haleluya itu, bukan haleluya lagi, haleluya, mengutuk pengertiannya. Nah, orang dulu kan hati-hati kalau ada setan lewat terjadi. Tapi kita kan enggak pakai itu, kita pakai tadi saya ngomong mulut kita itu dekat dengan firman.
firman keluar. Lagi ada Roh Kudus dalam kita. Hati-hati saudara, jangan sampai ya. Tadi jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi kembalikan dengan kebaikan. Bisa enggak gitu? Enggak mudah ya. Tapi ada Roh Kudus membantu, memampukan saya dan saudara. Itu hati-hati. Jangan sampailah dari mulut yang satu ini keluar dua perkataan. Satu berkat, satunya kutuk. Dah dipilih mana? Nah, tadi sudah saya sampaikan, marah itu sampai seperti itu. Nah, wah itu kan terus mencaci maki sampai cah itu, tidak tahu itu dalamnya itu. Meninggal kan itu saya sampaikan ya. 3 hari kemudian meninggal. Itu bukannya orang biasa. Dia melayani, melayani firman, pujian. Bisa gitu gimana? Nah, ini saya mau beri saudara-saudara. Ya, saya beritahu, saya membuktikan. Saya sering melayani seperti itu di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai ya dengan anak-anak atau dengan siapalah. Ya, itu wah itu ya kalau anaknya sedang ulangan atau apa, udah belajar, wah kadang-kadang orang tuanya pengen anaknya nomor 1. Iya toh, wah kecap aja nomor 1, dan anaknya nomor 1 supaya dapat nilai yang bagus. Nah, kalau dapat nilai, wah udah dari rumah tanya dapat nilai berapa, nah, belum ini udah nilainya kurang bagus, ya sesuai harapan, lalu keluarlah kata-kata ya itu tadi, bisa caci mengemua, ada karo-karuan. Hati-hati saudara, hati-hati, ini dipakai untuk memberkati mulut. Jadi kata memberkati itu tidak mesti harus materi. Nah, ya bisa memberkati dengan materi, memberkati dengan apa macam-macam, tapi dengan perkataan loh. Memberkati dengan doa, memberkati dengan kita daya ikut pelayanan, memberkati dengan dana uang, itu ya berkat. Berkat itu kan pemberian Tuhan yang baik. Nah, lewat kata-kata ini kita memberkati orang lain dengan doa, dengan kata-kata. Nah, ini saya mau beritahu lagi, saya sering lagi melayani orang-orang ya atau keluarga-keluarga yang sedang soak, aku ngomong soak sampai mau cerai loh, sudah sampai di pengadilan apa bisa dicabut. Nggak jadi gitu ya. Nah ini saya mau beritahu, saya pernah melayani begini saudara. Ini dari saya tidak kenal dia, tapi sekarang kan saya sudah pernah ketemu akhirnya, cuma sekali ketemunya, karena dia ada di Amerika. Dia orang Indonesia asli. Ini yang cewek, katanya sejak SMP sudah sekolah di Amerika itu, wah tidak tahu saya. Jadi sudah jadi orang sana, saudara. Ya sudah mudi, sudah dia menikah, dapat orang sana, tapi orang sana itu juga bukan asli Amerika, luar negeri lain, negara lain. Nah, ya ada sebut ya, negara lain, nikah. Nah, saya tidak kenal dia anak Tuhan. Gerejanya ada namanya lah, tidak saya sebut ya, gerejanya terkenal. Gerejanya terkenal, di sini juga terkenal gerejanya, nama gereja itu. Nah, tapi dia menikah sudah 8 tahun. Lama ya, tapi belum punya anak juga sih, 8 tahun. Nah, katanya nggak tahu dia tahu nomor ini dari Amerika loh ya. Nomor WA saya dari siapa, saya tidak mengerti, saudara. Dia telepon saya. Akhirnya dia mau cerai. Dia ceritakan masalah keluarga ini, rumah tangganya ini. Dia kepengin cerai, terus gitu aja. Ya, saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa. Saya bukan hamba Tuhan yang suka menceraikan. Itu saudara. Tidak bisa. Karena apa? Apapun masalahnya, saya hanya beritahu saja ya. Saudara bercanda itu terserah. Ya, saya tidak menggurui, tidak apa yang sudah
cerai itu, tapi usahakanlah jangan bercerai. Sebab bercerai itu semangatnya kutuk. Saya bisa ada yang bercerai 4 tahun loh, anak Tuhan. Ya bisa disatukan kembali itu. Loh itu kan nyata. Mungkin kalau ada orangnya yang masih mendengar YouTube saya ini kan nggak tahu, kalau sekarang ada jarang interaksi dengan saya. Dulu kan sering wah itu 4 tahun bisa. Nah ini yang di Amerika ya, 8 tahun dia menikah, minta cerai, nggak bisa, saya bilang. Wah gimana, wah cerita macam-macam lah ya. Nah, saya bilang gini, iyalah gini aja, saya akan bilang gini, saya beri waktu kamu setahun. Wah kok lama, gini, lama sekali. Nah, kamu 8 tahun bisa kok, 1 tahun aja. Saya maksud gini, kalau dalam setahun tidak ada perubahan, aku tidak bisa apa-apa. Kamu mungkin bisa konsultasi dengan yang lain ya, pendeta lain. Dia sama dengan pendeta sana juga sudah, gitu loh ya, tidak bisa kumpul lagi, tidak bisa bersatu lagi gitu loh ya maksudnya. Nah, itu ada 8 tahun ya, cukup lumayan lah 8 tahun ya. Bapak ada yang baru 1 hari aja ada. Loh 1 hari loh, yang lain banyak lah. Ada yang, sudah menikah, diamond, berlian, 60 tahun, itu aja yang mau minta cerai. Ada yang 8 bulan, ada yang baru berapa tahun, lah ini 8 tahun dah. Wah itu, telepon saya tiap pagi. Nah, saya bilang gini, tapi syaratnya setahun ini doamu berubah. Loh gimana berubah? Doamu doa yang memberkati. Wah, kok enak loh, kok enak. Lah gimana, mau enggak? Kalau enggak mau ya saya enggak bisa apa-apa. Dia mau. Tapi saya beritahu ya, dalam perjalanan waktu setahun. Nah, itu kalau kamu enggak sungguh-sungguh dalam perjalanan itu, enggak gagal. Nah, tapi dalam perjalanan itu juga kamu harus tahu semakin berat loh. Di tengah-tengah itu ya. Kenapa? Ternyata di sana ada juga kuasa gelapnya, saudara. Jadi ada kuasa gelap ikut campur. Nah ini tidak mudah jadinya ya. Tapi terus saya lawan, saudara. Sama Roh Kudus. Ya mau akhirnya mau tak ajari, saudara. Memberkati. Ya memberkati semua, suaminya, mertuanya itu menikah di Amerika, dia orang Amerika, cuma dari negara lain juga. Kalau ini dari Indonesia, cewek cowoknya dari negara lain. Dan saya sebut yang dari Indonesia saja. Nah, udah wah baru ya memang berat kan. Sudah kuat dapat, tapi ya saya bilang setahun, aku sudah janji mau setahun. Akhirnya jalan terus sekarang. 7 bulan. Dia telepon. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Sudah baik kembali, normal. Bisa. Mau. Memberkati. Saya bilang, orang yang memberkati dari mulutnya, kita memberkati seseorang lewat doa, lewat lidah bibir kita, kata-kata kita. Kalau dia tidak menerima, balik kembali kepada kita, berkat kan? Kita dipanggil untuk menerima berkat itu, saudara. Nah, kalau saudara mengutuk, ya bisa balik. Lidah bibir kita itu firman, ada Roh Kudus kan? Bapak orang, karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu dorongan dari Roh Kudus. Roh Kudus mana? Dan kita, dan saya ajarkan, menyatulah Roh Kudus, menyatu. Beda orang yang cuma di luarnya saja ngomong Roh Kudus, atau bisa bahasa roh, tapi nyatanya di rumah bahasanya lain.
Bahasa apa nggak ngerti lah ya, macam-macam bahasanya. Ini loh saudara-saudara, puji Tuhan kembali. Lah saudara tahu, 8 tahun itu dia sudah pisah ranjang 8 bulan. 8 bulan pisah ranjang. Oh ya kayak orang bercerai dah itu ya. Tapi belum, secara hukum kan belum. Hanya pisah ranjang. Dan pisah ranjangnya itu cek jauh saudara. Sama-sama Amerikanya loh, tapi jauh. Katanya kalau naik pesawat itu bisa 7 jam. Jauh kayak apa? Loh, jauh. Bisa ranjang aja kok jauh gitu, saudara. Nah, coba saudara. Itu sampai begitu, itu berjalan, saudara. Beri tahun, 7 bulan selesai. Hai. Tapi saya ngomong, hati-hati kau masih muda. Ya, dunia ini penuh dengan udara yang jahat. Termasuk di sini loh, saudara. Ya, atmosfer di mana itu saya tanda-tanda itu. Saya tidak mau nyebut lah. Hati-hati, atmosfernya, udaranya di sekitar kita itu penuh dengan sejahat. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua semakin dekat. Wah, dia iblis dengan roh-roh jahatnya ini bekerja lebih. Wah, 24 jam sehari kalau bisa ya habis lah. Gimana kita kalau sendirian? Oh, habis. Ya, ada Roh Kudus habis. Kayak itu Roh Kudus dicurahkan. Ya ini untuk membantu kita. Macam-macam kan bantuannya. Baik, saudara. Baik. Puji Tuhan. Udah, saya ketemu udah. Ya, tapi itu kan dia belum punya anak. 2 tahun kemudian udah itu enggak ada kontak lagi ya. Biasa orang kalau udah baik ya enggak ada kontak lagi saudara. Dan bilangnya nyaman. Ya udah puji Tuhan lah. Saya juga udah banyak yang saya layani jadi ya, gimana ya? Saya harus dia enggak ada kontak ya puji Tuhan. Syukur aja. Udah baik kok. 2 tahun kontak lagi. Apa bertengkar lagi udah. Dia bilang kan dia ingin punya anak. Saya ingat kok itu bulannya bulan Maret. Bulan Maret. Oh, saya kira ada masalah. Ya udah kita doa. Ya saya doakan itu saudara. Sama lah. Semua itu kan terjadi karena kehendak Tuhan aja. Saya kan tinggal cuma doa saja. Ternyata Tuhan jawab itu doa itu. Nah, bulan Desember anaknya keluar, perempuan, cewek. Nah, gitu loh saudara. Puji Tuhan, saudara. Waktu saya ngadakan pelayanan di Jakarta, saya sudah bertemu dia dengan keluarganya, papanya, saudara-saudaranya. Saya sudah bertemu. Tahu iya ada anaknya. Gitu loh ya. Puji Tuhan, saudara. Kenapa tidak bisa sepanjang mau memberkati? Memberkati. Firman Tuhan memberkati untuk diberkati dia. Hidupnya damai sejahtera. Ya, kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonominya diberkati. Semua. Maka itu saudara. Lidah bibir kita ini berusaha untuk memberkati. Ya, itu kata saja temanya kan berkat atau kutuk. Silakan. Siapa yang bisa memaksa? Kita aja bisa beritahu. Dan ini real. Bukan fata morgana. Firman itu. Firman Tuhan real. Benar. Ya. Kalau saudara baca tadi itulah. Katakan. Kalau engkau memberkati. Kamu akan memperoleh berkat. Ini tadi yang kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang 9. Itu kan begitu. Kalau engkau memberkati. Dari mulut-mulut berkata engkau akan mendapatkan berkat juga. Kenapa kita tidak mau memberkati? Tidak mudah kan ya, tapi ada Roh Kudus kan. Kita dimampukan. Mari saudara-saudara, puji Tuhan ya. Itulah
Firman yang saya sampaikan untuk memberkati saudara-saudara supaya mulut kita ini memberkati, jangan keluar kutuk, caci maki, kata-kata sembrono sembarangan, dan kebun binatang kadang-kala keluar semua. Memberkati ini hal yang baik karena itu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara yang punya minyak, kalau ingin mengikuti pengurapan, minyaknya belum dikuduskan. Dari tempat ini saya mau kuduskan minyak pegang. Ya, minyak apa saja, ya, minyak yang tidak ada alkoholnya, itu saja. Nah, Tuhan yang perintahkan harus kamu kuduskan, tak kuduskan, saudara. Ya pegang ya, apa yang di surga. Kalau ada minyak-minyak yang belum dikuduskan, Tuhan ini sekarang ada jemaat Tuhan, anak-anakmu Tuhan yang mau ikuti pengurapan ini lewat online, lewat YouTube ini, karena Roh Kudus bekerja tanpa batas. Hembuskan rohmu Tuhan, kuduskan minyak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus yang akan bekerja. Haleluya, amin. Pakai saudara, pakai itu, bisa pakai terus ya, bisa disimpan, tapi jangan jadikan berhala atau jimat berkali-kali. Itu benda mati buatan manusia, itu sarana, tetapi sekarang sudah dikuduskan menjadi minyak yang kudus. Pakai yang benar, jangan dipakai yang tidak-tidak, bahaya ya. Urapkan kalau ada sakit, butuh sakit ya, bisa saudara-saudara untuk memberkati rumahmu, pakai untuk rumahmu supaya nggak diganggu setan gitu loh. Roh Kudus yang bekerja, bukan minyaknya. Roh Kudus yang bekerja melalui minyak itu sarana, fasilitas. Kalau tidak disuruh Tuhan ya tidak ada, saya tidak mungkin pakai ya. Berembuslah Roh Kudus. Kau melihat mereka Tuhan, keluarga-keluarga khususnya ini Tuhan, harus sampaikan supaya Tuhan mampukan oleh Roh-Mu ini Tuhan. Mereka memiliki lidah bibir, mulut ini Tuhan yang benar-benar keluar firman yang memberkati Tuhan. Apapun itu memberkati di tengah-tengah, ya, itu memberkati sendiri. Nah, jangan sampai kita mengutuki diri sendiri juga loh. Itu sering itu, kalau mengeluh, tidak terasa itu sudah mengutuk dirinya, mengeluh. Memberkati dirinya kita sendiri. Ya, kalau kita ada sakit, ada apa, itu diberkati. Jangan aduh, kata-kata sial dan lain sebagainya. Diberkati dirimu sendiri, juga untuk orang lain. Ya, hembusi Roh Kudus, supaya mereka dapat memberkati hidupnya sendiri, memberkati orang lain, tengah keluarga, tengah masyarakat semua, di tengah jemaat-jemaat yang bergereja, di tempat pekerjaan, di mana saja, keluar kata-kata firman berkat. Jangan cuma pandai, ya. Saya sering lihat stiker-stiker kata-kata firman. Kita akan tahu bagaimana mereka lidah bibirnya benar-benar selaras itu enggak. Hati-hatilah saya beritahu saudara-saudara, ya, jangan main-main dengan firman Tuhan yang disampaikan. Itu bisa bahaya untuk diri sendiri kalau tidak bisa melakukannya. Mari Roh Kudus hembuskan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah lidah bibir, jamah Tuhan lidah bibirnya, dan engkau urapi, engkau berkati, engkau tuntun Roh Kudus, apa dapat mulut ini berkata-kata dengan baik sesuai dengan firman-Mu untuk memberkati Tuhan, supaya kita diberkati. Haleluya, pujilah, hembusi Roh Kudus. Satukan Tuhan keluarga-keluarga yang tercerai-berai karena entah masalah apa. Jangan sampai mereka berpisah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu, harmoni kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja mendatangkan berkat yang luar biasa. Haleluya, hembusi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja menjamah yang sakit, apapun sakitnya, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sudah bekerja memulihkanmu, apapun sakitmu.
sakitmu, apa saja, di mana saja engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh Tuhan dah bekerja, mengembusimu, dan engkau boleh dikuatkan kembali, dipulihkan kembali. Yang sudah pulih, disempurnakan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati dengan limpah, luar biasa. Mereka Tuhan menggunakan doa dengan mulut-mulutnya untuk memberkati pekerjaannya sendiri, tidak untuk mengecilkan pekerjaannya, mengutuki pekerjaannya, tapi Tuhan memberkati pekerjaannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja atasmu, limpah berkat Tuhan atas usahamu, apapun usahamu, apa saja, diperlancar keuangannya, ya, banyak ordernya, laku usahanya. Demikian yang cari pekerjaan, diberi pekerjaan dengan baik. Jangan mengutuki dirimu, tapi memberkati dirimu sendiri. Kau diberi pekerjaan yang baik. Tidak ada kata-kata sial. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolak itu semua. Roh Kudus bekerja akan mendatangkan kebaikan bagimu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan yang mereka menjual aset yang sampai sekarang belum laku, Tuhan juga memberkati. Berkati itu aset-asetmu dengan kata-katamu terus terjual oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa semua aset-aset itu yang sudah dibawa dalam pelayanan saya ini diserahkan untuk didukung dalam doa. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu yang bekerja luar biasa, mendatangkan kebaikan di masa sulit ini. Aset-aset apapun terjual dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Banyak hal Tuhan, mereka yang merasa beban-bebannya berat, multi kompleks urusan manusia ini, pergumulan manusia ini, tapi ada Roh Kudus Tuhan, engkau mengembusi mereka dan engkau memberi kelegaan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat bagi namamu, nama atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berdoa atas mereka, karena Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Hembuskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Soteria. Amin. Sampai berjumpa kembali ya, Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.